Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya semuanya? wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Kita hari ini kita akan belajar rangkaian pneumatik ya. Bagaimana nanti desainnya, nanti kemarin sudah prakteknya sebagian, kita lanjut lagi nanti setelah desain ini. Saya share dulu. Ini dia. Eh, Pneumatik ini bekerja dengan memanfaatkan udara yang dimanfaatkan. Ya, udara yang dimanfaatkan akan didistribusikan pada sistem yang ada sehingga kapasitas sistem terpenuhi. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan udara yang dimanfaatkan diperlukan kompresor ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar kompresor, sudah pakai. Nah, komponen pneumatik beroperasi pada tekanan 8 sampai dengan 10 bar. Tapi dalam praktik dianjurkan beroperasi pada tekanan 5 sampai dengan 6 bar untuk penggunaan yang ekonomis. Nah, ini yang kemarin yang sudah kita gunakan, alat-alatnya ada kompresor, ada selang, ya, ada ASU, ya, filter, ada service unit, ada konektornya, gitu ya. Ini belum, limit switch-nya belum kita gunakan, ini kabel belum juga. Kalau nanti elektropneumatik. Kita lanjut lagi. Ini ada katup ya, katup 5/2 ya. Karena ada limanya ini ada apa? 5 lubang ya. Ada 5 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini posisinya dua posisinya. Ini flow control jadi ngatur aliran anginnya. Ada ini silinder tunggal hanya satu lubangnya. Silinder ganda ada dua ya. Ada dua lubangnya. Ini aktivasinya pakai push button. Ini ada push button mekanik. Ya ini yang kalau yang ini yang solenoid ya. Nanti ini ada 24 volt, ada yang 220 volt AC. Jadi aktivasinya pakai listrik. Kalau yang seperti ini. Oke, ini ada limit switch-nya. Ini katup 3/2 solenoid tunggal. Ini semua sama. Ini pakai listrik semua. Jadi ini silinder tunggal, ini silinder ganda. Modelnya beda-beda. Oke, ini simbolnya ya, simbol-simbolnya ganda, ini tunggal ya. Ini silikon tunggal piston dengan magnet tetap. Nah, ini dia yang kemarin yang kita sudah coba. Ini kotak ini menunjukkan posisi pensaklaran katup. Ya, jumlah kotak ini menunjukkan jumlah posisi pensaklaran katup. Ya, ini jadi jumlah kotak dua menunjukkan hanya dua kemungkinan pensaklaran, misalnya posisi on dan posisi off. Kalau kotaknya tiga, menunjukkan tiga kemungkinan pensaklaran, misalnya posisi 1, 0, 2. Nah ini simbol ini garis ini menunjukkan lintasan aliran ya, karena di katup eh, di katupnya itu ada simbol-simbolnya. Nah ini tadi. Kalau yang ini ketutup ya, garis blok ini menunjukkan aliran yang tertutup. Jadi ini kalau ini garis di luar kotak menunjukkan saluran masukan dan keluaran. Ya contoh yang seperti ini ya. Nah ini kartu 3/2 NO, ini ada 4/2, 5/2, ada 5/3. Ini juga ada kartu 3/2, 2/2, ya macam-macam ya. Gantung nanti yang digunakan yang mana. Jadi tadi ini alirannya, kartu 3/2 ini aliran posisinya, menunjukkan lintasan aliran. Kalau dia aktif nanti posisinya berubah, geser, sehingga dia akan berubah. Nah, ini, nah pengaktifan katup itu
Jadi ada mekanik ya. Kemarin kita coba ada mekanik ya, ada tombol ya. Habis tombol jadi aktivasinya kita tekan ya. Ada tuas ya, ada pedal kaki, ada bergas kembali, operasi roll, nah, operasi roll satu arah. Nah, ini biasanya di limit switch. Nah, ini pneumatis ya. Kemarin juga kita coba aktivasinya langsung ya, kita anginnya kita berikan. Kalau tidak langsung pneumatik atau pilot atau pemandu. Nah, ini kalau yang elektropneumatik ini pakai listrik pengaktifannya. Ini operasi dengan solenoid tunggal. Ini solenoid ganda kiri kanan ya aktivasinya. Ini kombinasi solenoid ganda dan operasi pilot pemandu dengan tambahan manual. Nah, itulah coba metode pengaktifan katup pneumatik ya. Nah, lubangnya juga lubang satu, ini lubang tekanan ya, masukkan selalu di nomor satu ya. Lubang keluaran ada 2 sama 4 itu. Pembuangan di 3 kalau katup 3/2. Pembuangan 5 sama 3 katup 5/2. Jadi kalau pengaktifannya 1/2 berarti ini tulisannya ini 1/2 berarti membuka aliran dari 1/2. Ini kalau 1/4 1/4 gini ya. Jadi kita belajar lah kenal oh DIN ISO-nya seperti apa. Simbol-simbolnya, penomorannya juga. Ini katup menghambat dengan tetap. Ini juga ada ya pengatur arusnya, double setel. Ini juga anginnya juga ini tekanan ini tanpa pembuangan bisa di setel. Ini juga bisa dicoba nantinya. Nah, masuk ke rangkaian. Ya, jadi di pneumatik itu apakah Anda akan mengendalikan secara langsung atau tidak ya? Jadi kalau misalnya kendali langsung, dia langsung nih misalnya dari eh, katup 3 atau 3/2 ini ya. Nah, atau 3/2 kendalikan langsung eh ke silinder tunggal langsung ya. Nah, jadi ditekan di sini dia akan berubah posisi nanti akan mengalir dari satu alirannya kedua sehingga menyebabkan silinder tunggalnya maju. Jadi langsung dia. Sama. Kalau ini kata berapa ini? Kalau ini kata berapa? Halo? Satu, Pak. Yang ini 5/2. 5/2. Kenapa? Berapa, Pak? Ada? Berapa? Ya 5/2. Karena ada 5 lubang ya. Ya, karena Ya, Pak. ada 5 lubang. Ya. Ini juga sama. Ini diaktifasinya pakai mekanis. Ini ditekan tombolnya. Dia akan berubah posisi ya. Nanti dilihat alirannya. Ketika berubah posisi, geser ininya, maka angin akan mengalir dari satu ke sini ke 4 ya. Sini menyebabkan dia akan gerak maju. Ya, jadi langsung. Nah, bagaimana kalau yang tidak langsung? Maksudnya seperti apa gitu ya? Nah, jadi kalau tidak langsung itu ketika misalnya tombol aktivasinya ini atau 3/2 ini dia mengendalikan lagi apa? Tidak langsung ke silinder tapi melalui katup lagi yang kedua ya. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi dari katup ini 3/2 ini awalnya ketutup anginnya, ketika ditekan dia akan ngalir 1/2. Nah, di sini akan masuk nih. Anginnya selalu di lubang satu masukin. Nah, ini akan nanti berubah posisi. Ini kan ini apa? Aktivasinya pakai apa ini? Yang nomor 2 ini. Pakai angin ya. Iya, Pak. Ya, ini kan katup 3/2-nya juga. Kalau ini aktivasinya pakai tombol mekanis. Ini pakai pneumatik nih angin sini nih. Ya, aktivasinya. Jadi diaktifin di sini sehingga menyebabkan dia berubah posisi, dia akan ngalir dari 1/2 menyebabkan silinder tunggalnya maju ya. Kalau ini pengaturan anginnya ini tadi ya. Kalau 50% ini jadi akan kecil sini, jalannya lambat. Nah, begitupun sebaliknya kalau misalnya
pakai yang 5/2 sekarang ngetesnya ya. Nanti Anda coba juga ya. Oh, yang langsung, yang kemarin tuh langsung ya. Tapi ada juga yang tidak langsung. Ya, dicoba lagi. Ini yang tidak langsungnya. Di sini hidupin 5/2. Ya, ini hanya satu. Jadi ketika ditekan, dia hidup. Ngalir sini ya. Maju. Nah, dia akan balik lagi nanti ketika ini ada pegasnya ya. Kalau ini ada PR ada pegasnya. Hingga dia akan dorong balik. Ini kalau dia mundurnya. Kalau mundur balik, ketika dia off, ini akan dorong balik. Gasnya dia akan menyebabkan sekali dari gandanya bergerak mundur. Yang ini kalau yang ini dua pakai dua tombol. Ya dua katup 3/2 buat kiri kanan aktifin katup yang ini. Katup 5/2 ya pneumatik ini. Nah oke nanti kita coba ya. Nanti Anda bisa eh coba di apa dibuka di fluid sim ya. Ya nanti fluid simnya Anda bisa coba ya. Sudah diinstal belum programnya QSIM? Sudah belum? Nah, ini saya coba dulu, saya share lagi. Nah, ini program FluidSim-nya ya. Ya, FluidSim-nya cara makainya file new. Nah, ini akan kita kelihatan di sini ya. Tadi bagaimana cara gunainnya? Ya, tadi kan kita masang apa dulu? Pertama kali masang apa dulu? Freon. Ah, apa? Kompresor. Kompresor. Freon. Oh, kompresor, Pak. Kompresor ya. Ya, kompresor. Nah, ini kompresor simbolnya. Ini dia nih kompresor simbolnya. Nah, taruh misalnya. Habis itu masuk ke mana dulu lagi kemarin? Yang satu itu, Pak. Dari kompresor masuk ke mana? Dari kompresor masuk ke mana kemarin? Ke ASU ya, Ice Service Unit. Ya dah? Ya. Nah, ini simbolnya nih Ice Service Unit nih. Nah, nah ini kan pasang dihubungin selang kan? Nah, ini juga asis ini nih hubungin nih. Nah, oke. Dari keluaran Ice Service Unit masuk ke mana? Misalnya kita yang langsung masuk ke mana? Ini baru yang Itunya, ditarik. Pak. Ke Satu katup. Nah, katup satu berapa nih? 3/2. satu Tiga per dua. satu dua ya. 3/2. Oke, Oh, nah tiga ini per dua. nih. Nah, ini tinggal ditarik aja di drag ya. Di drag sini ya. Nah, oke. Nah, katupnya yang kemarin ada apa? Pakai aktivasinya pakai apa kemarin? Yang ini, Pak. Mekanis. Tombol. Oke? Oke, Pak. Ya, kalau tombol berarti ini tekan lagi nih. Ya, tekan 2 kali, klik 2 kali, kan pakai tombol ya, manual ini. Nah, ini diklik nih. Pakai tombol nih. Nah, ini dia. Klik. Nah, belakang itu kan kemarin pakai kanannya pakai spring ya. Ini springnya di onin ya. Kontreng. Ini oke. Nah, habis itu apa yang terjadi? Ngapain lagi dia? Selangnya dihubungin kemana berarti? Satu, Pak. Satu, Pak. Satu. Nah, selalu masuk ya ke lubang satu kan kemarin ya. Ini masukin lubang satu. Oke. Ya, ini sekarang kita eh kendali langsung nih. Ya, kendali langsung nih pakai apa? Silinder tunggal. Ya, ini Ya, misalnya Pak. teksnya kita bisa tulis di sini ya. Misalnya kendali langsung kita bisa tulis ya. Kendali langsung. Ya, oke. Nah, ini pakai single acting nih ya. Nah, ini dia nih simbolnya. Tinggal drag aja.
Nah, kan ada satu lubang kan? Berarti yang dihubungin mana? Keluarannya nomor Dua, Pak. berapa? Dua kan? Masuk ke sini ya. Nah, seperti itu. Ya, oke. Sama kan sama yang kita praktekin kemarin? Iya, Pak, sama, Sama, Pak. Pak. Nah, kita tes sekarang. Kalau kita jalanin, ini kita jalanin Dua. dua. Ya, mana tuh? Start ya. Aduh, nggak kelihatan. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Nah, kita jalanin, kita play ya. Nah, ini ada bacaan pasti open connection. Ya, kita cancel dulu. Kenapa? Nah, kita lihat di sini ya kan ada katup 3/2 kan ada 3 lubang ya. Satu, dua, nomor tiga ini harus kita kasih ini. Nah, terminatornya kita kasih seperti ini. Ya, atau yang bawahnya bisa, yang seperti ini juga bisa. Oke saja ya. Nah, nanti kita jalanin lagi. Nah, dia akan nggak muncul lagi tuh, gitu ya. Sekarang kita tes ya, apakah sama yang kita praktekkan sama yang akan kita desain ini. Sebenarnya desain dulu baru praktek ya. Nah, ini kita balik kemarin ya. Pokoknya coba dulu, udah diinin biar kenal dulu ya. Biar kenal dulu komponen-komponennya kita tes dulu. Nah, kemarin dapat caranya gimana ngetesnya? Dibuka. Tombol apa? Ya, Tombolnya begitu. dipencet ya. Nah, ini tombolnya kita Ya, Pak, tekan nih. tombol. Ya, pakai mouse kita tekan. Nah, maju nggak tuh silindernya? Maju, Pak. Nah, ini masih Maju, kita Pak. tekan. Kalau kita Maju, Pak. lepas, nah dia akan balik ya. Jadi dia akan mundur. Jadi ketika lihat sini konsepnya ya. Ini angin masuk ya. Nah, kompresor ini warnanya kelihatan biru ya. Berarti angin masuk nih. Nah, angin masuk. Nah, ini kan simbolnya ketutup nih tadi. Alirannya ketutup nih. Sehingga tadi ini nggak akan ngalir nih. Ya, masih silindernya masih tetap seperti ini. Tidak maju. Ya, dia akan berubah posisi kalau misalnya dia ditekan ya. Ini ditekan di sini, dia akan berubah posisi tuh. Nah, angin akan keluar dari satu ke lubang lu dua. Nah, menyebabkan sini silinder tunggalnya maju. Kalau dilepas, nah otomatis kan ini lepas nih balik ya, kedorong lagi, angin ketutup nih. Nah, yang di sini, angin yang di sini ini kan ada pegasnya nih akan dorong balik, angin akan keluar dari lubang dua ke lubang tiga gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup, Pak. Oke, nah sekarang mau tambahkan lagi, ini kita stop dulu. Nah, stop dulu ya, stop dulu. Berarti kalau misalnya sekarang kalau yang langsung, yang pakai katup 5/2. Nah, bagaimana caranya? Ya, sama. Nah, berarti ambil katup yang 5/2 nih kita ke atasin 5 ini nih. Nah, ini gambarnya nih. Nah, ya. Oke, 5/2. Ada 5 lubang ya. Nah, selalu tadi kemarin pakai apa aktivasinya tombolnya cuma satu kan? Iya, Pak. Nah, Ya, di Pak. Ya, klik Pak. 2 kali sama ini manuali ya, tombol. Ini kasih spring ya. Nah, seperti itu. Lubangnya, lubang masukannya lubang berapa? Satu. Ya, berarti ini kasih konektor kan? Satu, Pak. Nah, ini konektornya berarti langsung dihubungin sini aja. Nah, lepas baru. Diderak, dilepas. Oke. Nah, dia nyambung nih. Nah, anginnya mau nyambung satu. Nah, ini yang nomor 3 sama 5 kita kasih terminator lagi nih. Kita klik 2 kali. Nah, supaya nggak open connection.
Oke. Nah, atup 5/2 ngendaliin apa? Silindernya apa yang dikendalikan? Udah tunggal apa ganda? Ganda, Pak. Ganda, Pak. Nah, Ganda, Pak. ganda. Karena dia ada keluarnya kan ada 2 lubang ya. Ada dua Iya, Pak. lubang. Arti kalau silindernya pakai satu silinder ganda. Ini double acting ya. Nah, sini. Oke. Ya ini kita masukin aja. Angin kan pasti lihat sini di simbolnya juga kelihatan angin akan keluar dari 1 ke 2. Nah, berarti ini posisinya di posisi mundur ya. Oke, masukin selangnya. Ini dari sini balikin ke nomor 4 ya. Jadi angin masuk dari 1 ke 2, masuk ke sini, masuk ke 4, ngalir ke 5. Dia akan maju kalau ini ditekan. Ya, kita jalanin lagi. Kalau ini ditekan, nah berubah dia posisinya dari 1 ke 4. Itu. Dia akan ngalir 1 ke 4, menyebabkan silinder gandanya gerak maju. Dia kalau dia off, ini saya tekan ya, masih tombolnya. Kalau saya lepas, nah dia akan ini akan ngedorong ya, balik. Ya anginnya akan mengalir dari 1 ke 2 nih di sini. Ya menyebabkan silindernya gerak mundur balik lagi ke posisi awal gitu. Oke. Nah kalau misalnya kalau dia ininya nggak pakai spring, ya misalnya nih ya, nih saya nggak pakai spring nih, ya. Ketika saya tekan, dia maju kan? Oke. Kalau saya lepas, kira-kira dia masih langsung mundur apa enggak? Enggak, Pak. Ya kita Enggak, lihat Pak. ya. Tuh, saya lepas nih mouse-nya. Nah dia kan 1 ke 4 aja nih masih. Itu, ya. Jadi nggak ada yang datang balik dia. Ya makanya kalau seperti ini, eh harus ada springnya. Kalau enggak 2 tombol dia pakainya. Ya, kalau enggak dia pakai 2 tombol. Ya, manualnya ada 2 tombolnya kiri kanan. Kalau nggak pakai spring ya. Jadi kalau misalnya ini ditekan, dia masuk. Nah, dia akan balik lagi kapan? Kalau ini ditekan, dia akan mundur, gitu ya. Masuk, maju, dia akan mundur. Oke, sampai sini ada yang belum jelas? Cukup, Pak. Cukup, sip. Nah, sekarang kalau kendali tidak langsung seperti apa nih? Contohin dulu ya. Berarti kita misalnya kita mau pakai kompresor lagi bisa kita ambil lagi di sini gitu ya, atau tarik lagi ke sini ya, atau ulang lagi ya service unit lagi sini ya, tinggal masukin itu. Nah sekarang kalau berarti kalau misalnya pasti pakai ini bisa kita copy ya, klik Ctrl C Ctrl V ya. Nah ya kita copy nih langsung cepet. Nah ini kita masukin lubang 1. Nah sekarang berarti kalau tidak langsung hidupin lagi katupnya ya. Katupnya misalnya katup berapa? Katup 3/2 lagi misalnya. Bisa. Tapi yang pneumatik misalnya. Misalnya ini 3/2 ya. Tapi aktivasinya pakai pneumatically ya. Nah yang gambar sini titik-titik-titik gitu ya. Ini kita kasih spring misalnya. Ya. Jadi kalau dia hidup, hidupin sini. Nah ini silinder tunggal. Karena kan ada 1 lubang ininya. Kopi. Nah, oke, seperti itu. Jadi kalau kita ini nomor satunya belum. Nomor satunya selalu kita kasih angin. Nah, selalu kita kasih angin. Nah, ini nomor 3-nya kita kasih terminator nih pembuangannya. Oke, jadi kalau dihidupkan, ya dia belum kerja ya. Ini kan masih ketutup.
Ya, kapan dia akan berubah posisi? Kalau dia angin sini masuk. Ini masuknya dari mana? Dari tombol ini. Ya, katupnya satunya lagi yang awal. Ini ditekan, ya dia akan masuk ya. Masuk dia, angin akan keluar ini satu kedua. Ini masuk, ini satu kedua. Sebabkan spindle tunggalnya maju. Kalau ini dilepas, ini off, anginnya off, sehingga angin di sini putus. Ketika angin yang nggak ada di sini, dia pedal dorong lagi balik, sehingga anginnya akan putus ini. Nah, angin yang di dalam silinder tunggal ini akan bergerak keluar. Dari sini keluar dari dua ke lubang tiga. Gitu. Ya, itu yang satu lagi. Ya, kalau yang misalnya yang ganda, seperti apa yang ganda? Nah, it's, yang ganda seperti apa ini saya biar masuk ke tempat ya. Nah, yang ganda misalnya geser lagi ya, bisa geser. Misalnya kita copy nih, ya. Dari sini, misalnya hanya pakai satu aja tadi ya, pakai pair misalnya. Ini kita manual, kita offin lagi, kita kosongin lagi nih. Nah, hidupin ganda lagi ya. Misalnya, katup 5/2 lagi misalnya. Aktivasinya pakai misalnya pneumatically. Ya, ini juga dua-duanya kiri kanan misalnya. Oke, bisa nggak seperti ini? Oh, ini ada tombol, ada ini ya. Ini tombolnya di off-in dulu, dikosongin. Nah, ini ada pairnya juga. Pairnya dimatiin dulu. Nah, ya, ini ganda. Ya, ini bisa juga seperti ini. Ya, pokoknya tidak langsung aja. Kali ini. Kali. Ganda yang ini. Nah, yang lubangnya dua ya. Oke. Jadi ini nomor satu tetap kita masukin. Ya. Nah, misalnya ini maju nih ya. Ini misalnya posisi awalnya di sini dia ini akan keluar nih anginnya ya. Ya, di sini ya. Jadi dia akan pindah posisi kalau di sini aktif ya. Berarti gimana? Kalau di sini ketekan kan? Iya, Ya nomor 4 ini berarti ke sini ya. Jadi kalau ini ditekan, kalau ini ditekan kan ini kan pindah ya. 4 ya. Sini ya. Nah, menyebabkan di sini akan gerak pindah 1 ke 4 sini maju. Kalau ini dilepas, dia akan balik lagi ya. Di sini akan ngedorong balik. Ya, ini berarti ini sini ya. Nah, nanti Anda bisa coba ya. Open connection. Aduh, ini belum dibuat kali. Nomor satunya, nomor satunya mana? Nomor satunya belum. Ini nomor satunya kita kasih supply di sini saja deh. Susah juga dia. Nomor satu. Ah, ya satu kan selalu kasih angin ya. Ya, ini supaya open connection sudah. Oke ya. Jadi kalau kita jalankan, oke, dia akan posisi masih mundur ya. Kalau kita tekan, ya dia akan maju nih. Ya, aktif di sini aktif. Angin akan keluar 1 ke 4 gerak maju. Kalau saya lepas, ya dia balik lagi sini dalam pair. Sebabkan 1 ke 2 ini akan dorong lagi balik posisi semula lagi berarti. Angin mulai dari 1 ke 2 menyebabkan silinder tunggalnya bergerak mundur. Oke. Ya, di situ ada yang mau ditanyakan di situ? alhamdulillah cukup, Pak. Cukup ya. Iya. Sip ya, nanti Anda bisa coba ya. Nah, kemudian saya akan lanjut lagi.
Ada kita sampai nanti N sama OR-nya. Nah, ini dia. Saya share dulu lagi. Nah, ini jadi walaupun ini tadi yang kita coba beda, nggak ada masalah ya. Nanti Anda juga bisa coba yang di sini juga. Ya, kalau yang tadi kan di sini pakai ini pakai katupnya 3/2 ya. Jadi saya pakai katup 5/2. 5/2, 5/2. Oke. Sekarang kita lanjut lagi kalau nah, ya. Ini ada rangkaian N ya. Ini rangkaian N, kita lihat sini ya. Nah, ini sebelahnya rangkaian OR ya. Nah, di sini kita lihat sini. Rangkaian N itu kan dia harus dua posisi ya masuk ya. Maksudnya dua sinyal harus masuk. Inputannya harus masuk dua sinyal, maka outputnya akan keluar ya. Ya, di sini kita lihat ya. Kalau misalnya eh ya yang pertama ini gerakin ini. Ya, tetap silinder tunggal ya. Berarti ini ada dua nih. Ada dua katup 3/2. Ini kalau yang secara manualnya ya. Jadi ada dua tombol manual langsung. Satu keluarannya dihubungin, masukkan. Ini satu ini lagi langsung ke keluarannya. Kalau yang ini, kalau ini sama. Ini tidak langsung. Ini langsung hidupin ini dulu. Dari dua tombol ini ngidupin katup 5/2-nya. Kasih pneumatik sini. Anginnya. Ini buat ngidupin silinder ganda. Nah, ada alatnya sendiri kalau di pneumatik N-nya tuh simbolnya seperti ini nih. Nah, seperti ini nih, ya. Itu pressure. Ya, jadi kalau ada dua tombol, jadi kiri kanan dimasukin, maka dia akan keluar nih. Dua ini akan mengeluarkan angin kalau dua-duanya inputan ini masuk. Ada angin gitu loh. Jadi ini kalau diaktifin, di onin, baru dia akan keluar sini. Nah, menyebabkan di sini eh, aktivasi sini angin akan keluar sini, dia akan bergeser otaknya sehingga akan mengalir dari 1 ke 4 sehingga gandanya maju. Kapan dia matinya? Dia kapan dia mundur? Kalau salah satu inputannya off. Kalau dia off, maka keluaran di nomor 2 ini akan off, nggak ada angin yang keluar. Kalau nggak ada angin yang masuk ke sini, yang ke atap ini akan ngedorong lagi nih karena ada pegasnya. Ngedorong lagi posisi semula, ngedorong balik, sehingga angin akan keluar dari 1 ke 2 menyebabkan silinder gandanya bergerak mundur gitu. Itu yang N-nya ya. Kalau yang O-nya seperti apa? Nah, kalau yang O-nya ini bentuknya seperti ini nih. Nah, kalau OR itu kan salah satu inputannya masuk, dia tetap dia akan keluar ya. Atau dua-duanya masuk, dia outputnya akan keluar. Nah, ini ngidupin seperti ini, sama prinsipnya. Oke? Nah, ini yang di pneumatik N sama OR-nya. Ya, kita coba langsung yang langsung pakai eh komponen yang N sama OR pneumatiknya seperti apa. Di sini saya share lagi di sini. Oke, yang di sini sudah. Ini nanti bisa ada save as atau nanti bisa dihapus lagi. Ya, ini diulang lagi. Ya, jadi banyak latihan ini buat desainnya. Ya, nanti kalau tinggal dikasih soal buat ngerjain Anda desain, ya desain dulu baru nanti dipraktekkan. Nah, di sini tadi pakai inputannya ada dua. Ya, misalnya inputannya pakai katup 3/2 ya. Katup 3/2-nya ada dua. Ya, berarti ada dua. Ini kasih spring. Ya, selalu ini M3-nya kita kasih terminator. Ya, oke, ini bisa kita copy. Ada dua inputan. Selalu nomor satu kita masukin masukannya. Ya, masukannya, ini masukannya. Oke. Nah, ini dua ini kita pakai komponen N.
N itu pressure ini itu pressure ini. Nah, ya. Jadi ada 3 lubang. Ini ada lubangnya ada satu-satu. Berarti inputannya nih. Dari 2 ini keluarannya kita masukin. Ini kita masukin. Keluarannya misalnya buat ngendaliin silinder tunggal misalnya. Berarti butuh katup 3/2 saja. Satu. Itu. Misalnya ini bisa langsung saja kalau misalnya ini. Udah kita hidupin katup 3/2 ya. Ini pakai pneumatically misalnya. Pakai spring. Ya. Ini tinggal masukin. Nah, ini kita tinggal masukin. Ya. Nah, kalau kita tes ini. Oke. Ini ada yang kurang nggak kira-kira? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang benar. Yang tiganya bukan sih, Pak? Itu yang satu bukan sih Pak, nggak ke kompresor. Nah, Oh, betul. Selalu lubang satu kasih angin. Ya. Nah, ini kita geser dulu nih. Set. Kita kasih angin lubang satunya nih. Set. Kasih selang nih sini. Kasih konektor lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita jalankan, ya. Nah, belum kerja kan? Ini belum maju nih silinder tunggalnya nih. Kapan kalau ini ditekan? Belum masuk ya. Kalau di ini dulu, satu satu nol satu belum masuk juga ya. Harus dua-duanya. Ini kalau ngetesnya pakai CTRL ya, ditekan CTRL baru pakai mouse tekan. Ya ini ditekan lagi. Nah, jangan dilepas ya CTRL-nya ya. Nah, dia akan gerak maju nih. Ini keluar nih baru nih nomor 2-nya anginnya nih. Sehingga menyebabkan tadi satu, yang kedua dia silinder tunggalnya maju. Kalau tadi CTRL saya lepas, nah salah satu dia off, dia output kedua ini anginnya nggak akan keluar lagi sehingga dia akan dorong balik gas ini, dorong balik katupnya, dia menyebabkan anginnya nomor satu ini keblok. Nah, dia akan sehingga di sini ada pair lagi, sebenarnya akan gerak mundur 2 ke 3 gitu ya. Jadi tekan harus dua-duanya masuk ya. Tekan sekali pakai CTRL tahan. Nah, ini tekan lagi gitu ya. Lepas baru. Oke, ini yang pakai N-nya. Kalau pakai yang orange dia apa? Nah, kita misalnya kita pakai nih yang orange nih yang satunya lagi. Yang mana tuh? Nah, simbolnya itu yang to pressure ya. Ini lalu simbolnya mana tuh ya? Ini nih. Nah, ini nih shuttle. Nah, ini nih. Oke, ini simbol alat pneumatiknya nih. Nah, ini kita copy ya. Misalnya dengan yang sama ya. Nah, ini yang sama. Outputnya yang sama juga. Outputnya yang sama juga. Oke, dan outputnya yang sama juga. Ini kita masukin lagi. Ya, bedanya apa di sini kalau dia OR bener nggak kalau yang OR gitu ya. Ini kita hubungkan. Ini kita geser dulu. Ini nomor satu masuk sini ya. Nah, kalau dia nempel ya, dia kalau nempel nggak bisa geser lagi ya. Nah, biar ada space ya. Ini masuk sini. Oke. Dengan inputan yang sama, kita sekarang pakai yang OR-nya. Kalau OR salah satu, kalau ditekan, ya lihat tuh ya, masih hidup. Kalau dilepas, dia langsung mundur. Atau yang ini, tekan yang di sini, dia akan ngeliat 1 ke 2.
Ya, 1, 0 tetap dia keluar outputnya. Silinder tunggalnya maju. Kalau saya lepas, off. Atau 1-1. Ini ditekan, maju. Ditekan ya tetap masih maju. Salah satu dilepas, ya dia akan mati. Oke, gitu. Ada yang bertanyakan sampai sini? Aman, Pak. Ya, aman ya. Ya, alhamdulillah. Ya, itu yang nanti yang kita eh praktekkan ya. Praktekkan dia pakai NA maornya. Sama satu lagi. eh oh ya, tambah. Lalu, satu lagi lah. Tambah satu lagi. Yang mana dia nih? Oh iya, satu lagi yang ini. Sorry. Yang ini sudah saya share belum belum ya? Satu lagi ini. Eits. Nah, kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, ya sekarang sudah yang itu satu lagi yang A plus amin ya. Ini yang kemarin tetap ya ada A plus amin tapi satu lagi tambah limit switch ya. Yang ini. Nah, ini nih. Kita main limit switch ya. Kita main limit switch. Jadi ini pakai dua katup 3/2 buat ngendaliin silinder ganda nih. Berarti ini pakai katup 5/2 ya. Nah, ini pakai katup 5/2 ya. Nah, ininya. Jadi tekan di sini sebelah kiri dia akan maju, sebelah kanan dia akan mundur. Ya, ini ya manual tekan sini, ya kiri kanan tekan ini pakai tombol. Nah, kalau ini nekannya pakai langsung dia secara otomatis nanti ini ada sensornya nih A0 A1. Jadi ini masuk tekan tombol satu saja ini akan masuk ini kartu 3/2-nya ya. Ini yang apa katup 3/2 limit switch gitu ya. Ada limit switch-nya di sini ini A0 ini sudah masuk, sudah ketekan dia awalnya masuk ke sini. Ya, yang ini kalau di sini kalau yang A1 kena jadi awal masuk ke sini 1 ke 2 posisi mundur. Kalau dia aktif yang ini ditekan masuk aktif sini pindah posisi dia akan maju maju kena A1 sensor A1 sini aktif dia ketekan dia akan geser lagi sehingga menyebabkan satu geser masuk ke sini ya dia akan geser balik sehingga akan menyebabkan silinder tunggalnya bergerak mundur gitu ya. Nah, kita coba dan coba di sini yang ini sudah ya coba kita langsung coba kita coba dulu ya. Nah, ini kita coba dulu. Oke. Nah, ini saya stopin dulu nih. Ya, coba ya. Nah, ini saya hapus aja lagi lah. Ya, pokoknya kalau latihan nanti udah disimpan dulu ya. Simpan, nanti coba lagi. Oh, saya sudah beberapa kali nyoba ini. Nah, jadi masuk lagi, kasih kompresor, kasih air service unit, masukin gitu ya. Nah, ini tadi pakai, misalnya tadi ya, pakai katup. Dapat tadi 3/2 ya 3/2 ada berapa tadi ada dua ya 3/2 ada dua hidupin kiri kanan misalnya ya hidupin buat ngendaliin silinder ganda ya mana tuh silinder gandanya double acting ya berarti dia butuh katup 5/2 nah ini nanti ada dua ya ini kita masukin dulu ya ini ada dua ya kita masukin manually ya kita kasih spring ini ada dua ini yang tambah limit switch ya
Ini tambah limit switch. Oke. Ini tambah limit switch. Ini berarti satu. Oh, ini kiri kanan dulu. Ini kiri kanan pneumatically. Oke. Ini jadi masuk ke sini ya. Ini kita aktifin. Ini nomor 2 masukin sini. Nomor 4 sini. Oke. Jadi kalau yang Ya, oh ada yang makan kurang nggak nih? powernya sama Satunya kayak belum, Pak. Oh iya satunya belum. Oh, betul. Makasih. Ini satunya ke sini tengah-tengahnya ya. Ini kita kasih terminator dulu 3 sama 5-nya. Oke. Jadi kita tes dulu sebelum pakai limit switch ya. Kita tekan sini, maju, lepas, tetap. Dari sini dia mundur. Oke. Maju, sini, mundur. Oke, sudah berhasil. Berarti tinggal yang pakai limit switch-nya. Nah, kita misalnya kita copy ya. Nah, kita copy ini tetap ini tinggal tambahin lagi. Tinggal tambahin satu lagi. Ya, satu tombol. Ya, satu tombol kita tambahin ya. Nah, oke, pakai satu tombol. Ini hapus dulu. Nah, di sini ini dulu nih. Ini ada limit switch-nya. Ini klik 2 kali, ini di edit label nih. Ya, posisi awal misalnya 0 namanya A0 misalnya. Tutupin ya. A0. Misalnya posisi maksimumnya 100 namanya A1. Jadi kalau nanti kena 100 posisi dia maksimum, nanti ini simbolnya A1 yang aktif. Ya, oke ya. It's 100. Oh, tuh. Oh, ini labelnya, sorry, sorry. Labelnya dari A0, ini posisinya 0, ini A1. Aduh. Nah, posisinya di 100. Ya, oke. Ini masuk sini ya. Nah, oke. Ini, nah ini, kita ganti ini secara mechanical. Nah, ini. Nah, mechanical. Ya, Let's- ininya di offin dulu. Nah, oke, secara mechanical nih. Yang, oke, ini juga sama. Ini secara mechanical nih di offin dulu. Oke. Nah, nanti baru tinggal kita masukin ya. Kita masukin ini. Ini nomor 1. Ya, ya nomor 1 masukin dulu ya. Nah, ini nih. Nah, labelnya ini posisi diklik 2 kali ya. Nah, ini labelnya tulis nih karena dia aktif A0 sesuai sama ini nih A0, ini A0 ya. Ini berarti A1 nih. Jadi kalau aktif A1 yang di sini yang masuk gitu ya. Ini kita geser biar kelihatan. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya ini ditekan gitu ya. Ya ini yang misalnya itu jalanin. Uts. Nah, ini lain ini ada yang gabung-gabung. Ini nih. Nah, kita jalanin. Open connection. Yang mana lagi nih?
Oh, di sini. Ini nih, aduh. Nah, oke. Nah, jadi kalau ini ditekan, nah lihat tuh otomatis tuh ya, otomatis hidup. Ya, udah dilepas, langsung mati dia. Nah, ini kan kelihatannya cepat sekali ya, cepat sekali. Supaya nggak begitu cepat, kita bisa pakai kalau di sini ya desainnya ini kita pakai yang anginnya saja nih, ngatur anginnya nih di sini nih. Kita posisiin ke atasin dulu lagi. Nah, kita tambahkan yang gambar ini nih. Nah, satu ini bisa klik 2 kali ganti 50. Oke, posisinya kita geser nanti nih, tarik. Edge, kita klik sebelah kanan, rotate 90. Nah, ini kita hapus, hapus, tambahin nih. Nah, itu kita copy dah. Satu lagi di sini. Oke, ini tambahin sini, masukin ya. Nah, lihat nih. Biar kelihatan pergerakannya. Ya, ini kalau perlu, oh, ini ditekan terus sih yang ini ya. Tekan terus, lihat tuh ya. On, off ya. On, off. Kalau dia akan off kalau kita tekan. Kita lepas dia langsung mati ya. Nah, atau ininya ditekan terus nih pakai yang namanya diklik 2 kali. Ini pakai manualnya pakai yang seperti ini nih. Nah, ini posisi ngunci dia, tekan sekali aja ngunci ke dalam. Kita lihat ya. Tekan ini, tekan lepas ya. Udah. Nah, dia A plus, amin gitu ya. A plus, amin ya. Dia akan off kalau ini kita tekan lagi. Nah, dia akan lepas. Oke, di sini ada yang bertanyakan? Halo? Aman, Pak. Oke, men. Aman, Pak. Aman. Alhamdulillah ya. Jadi sampai itu ya. Nah, minggu depan kita praktekkan. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup teman kali ini dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Makasih Pak. ya. Ayo. Makasih, Pak. Mari, makasih sama-sama. Ya, tutup ya. Ini absennya nih.